Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Agung Sunda Kelapa yang saya hormati, bil khusus guru kita yang kita cintai, Syekh Ali Saleh Jabir. Jamaah sekalian, kajian umum pada malam ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita. Kita awali dengan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat menambah perbendarahan pengetahuan kita pada malam ini. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah ila hardin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada yang terhormat guru kita yang tercinta Syekhul Fadil, ilaihi falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala di mana anda berada. Sebelum kita lanjut, ciri hari kiamat yang ketujuh, sedikit menyentuh yang bahasan kemarin, adalah yang keenam, tersebarnya fitnah. Di antara fitnah-fitnah yang pernah terjadi yang dihadapi oleh umat Islam adalah fitnah terbunuh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini termasuk pertama fitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menceritakan di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, selama masih ada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, fitnah tidak akan berani masuk di tanah umat Islam. Oleh karena itu dinamakan Umar Al-Faruq. Dah tahu ya? Ya Allah, ini salah satu ciri hari kiamat. Umar Al-Faruq. Kita belajar lagi ya, biar hafal ya. Abu Bakar As-Siddiq. Pertama Abu Bakar bukan namanya Abu Bakar,
cuma sudah menjadi populer atau terkenal dengan nama itu. Padahal nama aslinya namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Seperti Abu Hurairah. Tahu Abu Hurairah kan? Sering kita bawa hadis-hadis, mendengar hadis Abi Hurairah, Abi Hurairah, Abi Hurairah. Padahal bukan nama itu. Tapi nama beliau adalah Abdurrahman. Ya. Sering kita mendengar Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, itu namanya Abdullah Ibnu Abbas. Ada juga Ibnu Umar yang dikenal anaknya Umar bin Khattab, sebenarnya namanya Abdullah Ibnu Umar, tapi sudah dikenal namanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Kemudian Abu Hurairah Abdurrahman, Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah, tapi sudah dikenal panggilan adalah Abu Bakar. Kenapa dinamakan As-Siddiq? Ini macam gelar ya, macam gelar atau nama yang diberikan. Kenapa dinamakan As-Siddiq? Karena dia selalu percaya apa yang dibawa oleh Rasul. Seluruh manusia di waktu itu hampir menolak, apalagi kufar Quraisy, menolak, tidak membenarkan. Oleh karena itu saking sering dia, apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun menurut akal manusia tidak masuk akal, dia bilang jujur Nabi Muhammad, sudah selesai. Dia orang jujur. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu dinamakan As-Siddiq. Sering Bapak Ibu kita membaca doa bersama para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Ini ketua siddiqin itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sudah jelas? Yang kedua Umar. Dikenal sebagai Umar, nama Umar. Kadang-kadang dipanggil Abu Hafs. Sebagaimana di hadis innamal a'malu binniyat. Kalau kita hafal hadis itu pasti di awalnya an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di bawah nama lengkap. Dinamakan, dia punya gelar itu dinamakan Al-Faruq. Apa arti Al-Faruq? Yang membedakan antara hak dan batil. Jadi kalau ada orang mau menipu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tidak bisa. Allah memberikan ilham dan kelebihan, dia sangat tegas dan jelas, dia bisa membedakan benar dan yang tidak benar, hak maupun batil, tauhid atau syirik, jelas. Oleh karena itu saking tegas sebagai Al-Faruq, syaitan pun tidak bisa menipu. Akhirnya syaitan kalau datang satu jalur yang sudah dilewati oleh Umar bin Khattab, syaitan tidak berani lewat sana, dia cari jalur lain. Kenapa? Takut sama Umar bin Khattab. Jadi tidak bisa tawar-tawaran sama Umar bin Khattab. Oleh karena itu dinamakan Al-Faruq. Yang ketiga Sayyidina Uthman. Sudah semua tahu nama itu Sayyidina Uthman. Tapi punya gelar, punya panggilan, dinamakan Dzunnurain. Dzunnurain, memiliki dua cahaya. Dzunnurain memiliki, kenapa memiliki dua cahaya? Maksudnya apa Dzunnurain? Karena dia bernikah dengan dua istri dan dua-duanya anak Rasul. Dua-duanya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, emang boleh kita nikah dengan adik sama kakaknya? Boleh, tapi tidak di satu, seperti bagaimana terjadi sama Sayyidina Uthman. Nikah sama Siti Zainab, kemudian begitu meninggal baru Ummu Kalthum. Kan yang laki-laki tidak ada iddahnya kan? Jadi begitu selesai, Rasulullah SAW langsung menikahkan anaknya. Dan kata Rasulullah, demi Allah, kalau saya masih punya anak yang ketiga, aku akan nikahkan dia. Saking ini apa tanda apa?
tanda Utsman bin Affan seorang mulia di hadapan Rasulullah SAW. Malah kata Rasulullah SAW, kalau ada seorang yang boleh Allah malu terhadap dia, cuma satu, itu Sayyidina Uthman. Sampai pernah Rasul menegur sahabatnya, apakah kalian tidak malu terhadap Utsman? Allah sendiri saja malu. Coba subhanallah, itu apa kemuliaan yang didapat oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali dipanggil sebagai sebuah kata yang dikenal, karramallahu wajhah. Tapi selain itu, Abu Sibtain, Abu As-Sibtain. Sibtain artinya cucu. Artinya cucu. Cucu dalam bahasa Arab dua arti. Kalau kita punya cucu dari anak yang laki-laki, dinamakan hafid. Dinamakan hafid, hafayadal, hafid. Tapi kalau cucu itu lewat anak kita yang perempuan, dinamakan sibt, sin ba ta, sin ba ta, sibt. Oleh karena itu, kalau kita sering membaca salawat, Rasulullah SAW selalu dipanggil sebagai Abu Sibtain atau Jaddu As-Sibtain. Kakeknya Sibtain artinya cucu Rasulullah SAW. Jadi tolong dihafal ya. Abu Bakar Al-Siddiq, Umar Uthman Dzul Nurain, Ali radhiyallahu an, Abu Sibtain atau karramallahu wajhah. Rasulullah SAW sudah menceritakan selama Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab masih ada, fitnah tidak berani masuk ke kota Madinah dan tidak berani masuk di tanah umat Islam. Sampai Rasulullah SAW menceritakan kepada Huzaifah radhiyallahu an, Huzaifah ibn al-Yaman, salah satu di antara sahabat penulis wahyu, salah satu antara sahabat penulis, karena Rasulullah SAW buta huruf ya, tidak baca dan tidak menulis. Tapi Rasul memilih di antara sahabat yang menjadi tugasnya sebagai orang yang dipercayai oleh Rasulullah adalah Huzaifah. Di antara yang boleh Huzaifah tahu radhiyallahu an adalah nama-nama orang munafik. Misal sekarang datang wahyu, Allah beritahu kepada Rasul, wahai Muhammad, di Madinah ada 70 orang munafik, fulan. Tapi begitu disusunkan nama, yang nulis nama-nama mereka siapa? Supaya tidak dilupakan oleh Rasulullah mereka ini, yang menuliskan nama siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Cuma bayangkan Bapak Ibu, saat Hudzaifah diberikan oleh Rasulullah kepercayaan untuk menulis nama orang munafik, mulai ada berdapatan dan ributan antara sahabat. Di antaranya Sayyidina Umar ini. Sayyidina Umar radhiyallahu an tidak bisa tidur malam. Coba bayangkan Bapak Ibu, kenapa tidak bisa tidur malam? Dia berfikir, jangan-jangan nama saya tertulis sebagai orang munafik. Dia tidak bisa tidur malam. Begitu ketemu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, wahai Hudzaifah, saya minta tolong. Apa? Kalau saya bisa bantu, insyaallah saya siap bantu. Nama saya tersebut orang munafik tidak? Hudzaifah tidak menjawab, maaf. Dia tidak bisa bilang ya, tidak bisa bilang tidak. Ini kan amanat. Malam hari lewat, Sayyidina Umar Khattab tidak bisa tidur. Malam yang kedua lewat, ketemu lagi. Hudzaifah, tolong, saya tidak ada nafsu makan dan tidak bisa tidur. Apakah nama saya orang munafik? Tidak. Apakah Rasulullah sebut nama saya orang munafik? Tidak. Maaf, saya tidak bisa.
sampai malam yang ketiga. Saking Hudzaifah melihat keadaan Sayyidina Umar kasihan. Akhirnya Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an terpaksa berbicara. Sudah daripada ribut dan kasihan kamu begini keadaannya, nama kamu tidak tersebut orang munafik. Dan jalan tanya saya lagi, assalamualaikum, sudah selesai. Saking dia juga takut, ini kan amanat, ini wahyu, dan ini tidak boleh orang tahu, ini rahasia. Di antara rahasia-rahasia yang tertulis, yang ditulis oleh Sayyidina Hudzaifah, apa yang kita bahas ini, ada sebagian yang sudah Rasulullah cerita lewat khutbah Jumat, lewat khutbah, lewat ceramah, lewat pengajian. Rasul sudah menyampaikan apa yang akan terjadi. Di antaranya Rasul sudah menceritakan akan terjadi fitnah di kota Madinah, akan terjadi fitnah terhadap istriku Siti Aisyah radhiyallahu anha, akan terjadi perang antara umat Islam sendiri, ini menjadi fitnah, akan terjadi fitnah terhadap Al-Quran. Tapi ini umum, tapi ada kata-kata yang tidak boleh orang lain tahu. Sebagaimana yang menyebabkan fitnah boleh tersebar, siapa yang boleh jaga? Yang tidak boleh selama dia ada masuknya fitnah itu Sayyidina Umar. Yang boleh tahu itu adalah Hudzaifah sendiri. Sampai Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, terus selama Sayyidina Umar berarti fitnah itu tidak masuk? Dia tidak masuk. Bagaimana ya Rasulullah bisa masuk nanti fitnah itu? Karena Rasul kan mencerita ada fitnah. Kata Rasulullah SAW, Madinah itu dan umat Islam dilindungi oleh sebuah pintu. Dan kata Hudzaifah, ya Rasulullah, apakah pintu ini akan terbuka baru bisa masuk fitnah atau akan hancur? Kata Rasulullah SAW, akan dihancur. Akan dihancur. Pemahaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pintu, artinya pintu apa? Melindungi umat dari fitnah. Jadi kalau fitnah mau masuk, ada pintu sudah tertutup. Siapa pintunya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau artinya sebuah pintu terbuka, berarti pasti ada satu saat akan ditutup lagi. Tapi kalau sebuah pintu yang dihancur, jangan harap bisa kembali tertutup lagi. Berarti pintu yang terhancur Sayyidina Umar, berarti artinya mimpi itu atau penyampaian Rasul itu adalah Umar bin Al-Khattab akan dibunuh. Dan pertama yang membunuh atau orang yang berani berlaku fitnah itu adalah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Pas Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an lagi salat subuh bersama sahabat. Abu Lu'lu' Al-Majusi pura-pura datang seolah-olah masuk Islam dari Majus. Begitu dia ikut salat, pas dalam kondisi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan di salat subuh itu Sayyidina Umar bin Khattab membaca surat Yusuf. Membaca surat Yusuf. Begitu beliau dalam keadaan sujud, bangun si Abu Lu'lu'ah ini, berdiri dari sujud, membawa sebuah pisau yang sangat kejam dan sudah terisi dengan racun, dan menggosok dari pinggangnya Sayyidina Umar bin Khattab berkali-kali sampai dia pingsan. Begitu kaget. Coba bayangkan kalau seorang pemimpin menimami rakyatnya, istilahnya, terus tiba-tiba terbunuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan pingsan, dibawa masuk ke rumahnya. Yang lanjut salat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, lanjut salat subuh. Apa yang terjadi habis itu? Beliau sadar. Coba bayangkan Bapak Ibu, begitu beliau sadar, pertama pertanyaan yang dia tanya bukan soal pribadinya. Dia bertanya, apakah rakyatku sudah lanjut salat? Tidak.
Apakah sudah lanjut salat subuh? Tidak, karena dia sudah sadar binsang dalam salat, berarti harus lanjut. Ini merupakan apa? Pentingnya pemimpin yang memberduli kewajiban rakyatnya. Baru habis itu dia bertanya, siapa yang membunuh aku? Baru diceritakan yang membunuhmu adalah seorang namanya Abu Lu'lu' al-Majusi. Beliau bersujud, kemudian angkat kepala dari sujud, dia mengucapkan Alhamdulillah. Ya Allah, aku mengucapkan Alhamdulillah kepadamu ya Allah, karena yang membunuh aku seorang yang tidak pernah sujud karenamu. Yang tidak pernah sujud karena, berarti bukan orang Islam. Habis dia sudah merasa sakarat, sudah sakaratul maut. Coba bayangkan Bapak Ibu, dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, punya keinginan, dia mengirimkan anak buahnya suruh minta izin Siti Aisyah. Dia masih termasuk masih khalifah, masih pemimpin, kan dia bisa kasih keputusan sendiri. Tapi coba bayangkan kemuliaan akhlak sahabat Rasulullah SAW. Minta izin Siti Aisyah, mohon kasih Umar bin Khattab penghargaan, dikuburkan di samping Rasul dan Abu Bakar. Karena Rasul kan dikuburkan di rumahnya Siti Aisyah. Karena Rasulullah SAW bersabda, nahnu ma'syarul anbiya nutfan haitsu namut. Kami para nabi dikuburkan di mana kita meninggal. Jadi tidak boleh kalau misal para nabi meninggal di sini, sudah dikuburkan di situ, tidak boleh dipindah-pindah. Dan tidak boleh dibuka bajunya saat dimandikan mandi mayat. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi Umar bin Khattab, karena Rasul sudah dikuburkan di dalam rumahnya, dan rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha kan kecil. Kemudian habis meninggal Sayyidina Abu Bakar, ya fantas kalau dikuburkan dekat sahabat, temannya, kawannya selama perjalanan dalam hijrah, dalam Gua Hira, di mana-mana selalu kan Abu Bakar sama Rasul. Jadi diberikan sepakat oleh sahabat, oleh fantas kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu dikuburkan dekat Rasulullah SAW. Sekarang yang tinggal cuma satu posisi. Ada satu riwayat, satu posisi, dan sebagian kecil, tidak cukup. Yang itu nanti kita akan bahas, bas turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa akan menyebarkan dakwah dan membunuh Masihud Dajjal. Dan di mana dimakamkan Nabi Isa alaihissalam? Dimakamkan di samping Rasulullah di kota Madinah. Nanti insyaAllah nanti ada cerita kalau kita bahas. InsyaAllah nanti ada gambarnya, bagaimana posisi makam Rasulullah, bagaimana bentuknya, bagaimana pas kita lagi salaman, apa yang kita hadapi, dan posisi nanti Sayyidina Isa alaihissalam di mana akan dimakamkan. Jadi tinggal satu posisi yang cukup jelas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orangnya tinggi. Malah dalam cerita, saking tingginya kalau orang naik kuda, berdiri di atas kuda, masih Sayyidina Umar lebih tinggi. Coba bayangkan kalau kita duduk aja di atas kuda sudah lumayan, apalagi kalau orang berdiri. Malah ada satu riwayat kalau orang naik duduk di atas unta, yang namanya unta lumayan tinggi, masih bisa dengan samaan dalam tingginya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tempatnya itu sangat betul-betul kecil ya. Tapi tetap Sayyidina Umar Khattab ingin mendapatkan kemuliaan, bisa dikuburkan dekat kawan-kawannya adalah Rasul dan Sayyidina Abu Bakar. Coba minta izin sama Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha begitu menerima permintaan itu nangis. Kata beliau, saya ingin dimakamkan di samping suami saya dan ayah saya. Saya ingin dimakamkan di samping suami saya dan ayah saya.
Tapi karena Umar bin Khattab seorang mulia dan juga disayangi oleh Rasulullah, saya ikhlaskan. Akhirnya Siti Aisyah dimakamkan di Baqi', yang kita tahu Baqi' Madinah lah, tidak jauh. Bapak Ibu, kira-kira dalam cerita ini, apakah ada yang bisa berani berkata Abu Bakar dan Umar tidak baik? Kira-kira bisa terima enggak? Kita bisa kita terima seorang yang menajarkan dan menyebarkan di Indonesia sekarang Abu Bakar dan Umar orang munafik? Kalau memang orang munafik, bagaimana bisa dimakamkan di samping Rasulullah? Ini yang pertama. Kalau memang mereka orang munafik, Allah tidak akan ridha mereka bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia pas lagi salat. Dan juga ucapan yang terakhir itu, as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah wa ma malakat aymanukum. Dan keindahan subhanallah bagi sahabat, Sayyidina Rasulullah SAW meninggal dunia umur 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar ceritanya 63 tahun. Dan juga Sayyidina Umar bin Khattab 63 tahun. Ada riwayat Sayyidina Abu Bakar lebih tua sedikit. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kemuliaan yang didapat oleh sahabat Rasulullah, terutama Sayyidina Abu Bakar dan Umar, sampai jutaan umat dari sejak itu sampai sekarang, kalau lewat makam Rasulullah, salaman sama Rasulullah menjadi sebuah kewajiban bersalam sama dua sahabat ini. Tidak ada yang dikhususkan untuk salaman kepada dua sahabat sebagaimana mereka ini dua. Tapi ternyata di zaman ini ada yang punya wirid. Wirid kita malam Jumat baca Al-Kahfi dan Yasin dan bersalawat, malah wirid mereka malam Jumat melaknati Abu Bakar dan Umar. Ini wirid mereka. Oleh karena itu wajib kita memahami cerita-cerita seperti ini, agar kalau ada orang berani menyampaikan kepada kita sesuatu yang tidak benar terhadap sahabat, kita sudah punya dasar yang kuat, bukan orang-orang yang ragu-ragu. Jadi begitu meninggal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mulai tersebar fitnah. Di antaranya fitnah yang terbesar adalah terbunuh Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman ibn Affan sebagai khalifah. Biasa kondisi negara kacau, umat Islam sudah besar. Apalagi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam sudah sampai ke batas negara Cina, sampai ke ujung Eropah, dan menguasai lebih. Yang kita lihat bagaimana kekuasaan yang ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sangat luar biasa jumlah umat Islam. Jadi akhirnya begitu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, mulai orang Yahudi dan orang munafik membuat kacau. Apa yang terjadi? Keluar sekelompok namanya Khawarij. Ini termasuk salah satu fitnah. Khawarij artinya yang tidak menerima kebenaran, yang mengkafirkan pemerintah di saat itu. Akhirnya mereka keluar dari Irak mau membunuh Uthman bin Affan. Apa yang terjadi? Memang ceritanya panjang, tapi saya singkat saja. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, padahal disuruh oleh sahabat, harus kita siapkan tentara. Ternyata yang mau datang, yang mau bunuh Sayyidina Uthman bukan orang kafir, malah kelompok dari Islam. Akhirnya kata Sayyidina Uthman, saya tidak mau ada tumpahan darah di antara umat Islam. Lebih baik saya sabar menghadapi fitnah itu. Akhirnya beliau diam di rumahnya. Di malam hari, Bapak Ibu, Sayyidina Uthman bin Affan melihat mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Dan mereka lagi duduk. Dan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kurma yang namanya rutab. Tahu rutab? Kurma setengah matang. Dan Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Uthman, marilah wahai Uthman, buka puasa bersama kami.
Itu di malam hari. Yang membuat Sayyidina Uthman memiliki pemahaman sudah dekat wafatnya. Begitu subuhnya, Sayyidina Uthman bernawaitu puasa. Begitu beliau berpuasa, berarti mimpi yang dia lihat akan buka puasa sama siapa? Sama Rasulullah. Berarti Bapak Ibu, itu tanda Sayyidina Uthman bin Affan akan meninggal dunia sebelum azan maghrib. Artinya sebelum buka puasa di dunia. Ternyata apa yang dia telah lihat dalam mimpi terjadi. Beliau sudah menghabiskan siang, pagi dan siang hari untuk puasa dan baca Al-Quran. Sayyidina Uthman bin Affan dikenal sebagai salah satu ahlul Quran. Saya punya ijazah sanad Quran. Jadi dari saya ke guru saya, ke guru saya, ke guru saya, sampai Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dari Rasul, Rasul dari Malaikat Jibril, Malaikat Jibril dari Allah. Ini nama satu sertifikat. Jadi di situ tertulis nama Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dikenal sebagai ahlul Quran dan dikenal sebagai ahli salat malam. Beliau salat malam, satu malam khatam 30 juz. Allah turunkan Al-Quran waktu Rasulullah masih ada. Allah turunkan Al-Quran surat Az-Zumar, surat 39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Ayat ini kita pernah bahas. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Surah 39 ayat 9. Allah turunkan memberikan gambaran sifat Sayyidina Uthman. Sambil Allah turunkan saking mulianya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Allah turunkan Al-Quran menggambarkan bagaimana kemuliaan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi nanti tolong bisa bacaan terjemahannya. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Ulama tafsir menjelaskan ayat ini turunnya kepada Uthman Ibn Affan. Artinya menceritakan keadaan Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu sebagai ahli salat malam. Malah beliau dikenal sebagai orang-orang yang paling takut soal kubur. Kalau dibahas surga dan neraka tidak pernah nangis. Tapi begitu menyentuh soal kubur, dia nangis sampai 3 malam tidak makan. Begitu Sayyidina Uthman. Yang punya istrinya dua-duanya anak Rasulullah SAW. Tapi begitu juga lihat bagaimana mereka sangat takut kepada Allah SWT. Beliau pas lagi menahan diri, tidak mau keluar melawan fitnah Al-Khawarij ini, beliau menahan diri di dalam rumahnya. Tiba-tiba Al-Khawarij, karena beliau tidak mau membuka pintu, dia menahan diri di dalam supaya mereka bubar dan mundur, biar tidak terjadi fitnah. Tapi tetap mereka, akhirnya mereka apa yang terjadi? Mereka meloncat di atas atap rumahnya dan beliau sedang lagi baca Al-Quran. Pas dia lagi baca Al-Quran, masuknya Al-Khawarij dan mereka meminta serahkan Al-Quran karena sudah jelas mau dibunuh, tidak ada tawaran dan tidak ada pilihan. Kata Sayyidina Uthman bin Affan, saya tidak akan melepaskan Al-Quran. Di antara seorang Khawarij juga lihat, saking sudah fitnah, namanya sudah, kalau fitnah sudah seperti itu kondisinya dan keadaannya. Apa yang terjadi? Seorang dari Al-Khawarij itu menenda Al-Quran.
Sambil Al-Quran terbang atau menjauh ya, dia tidak pakai kakinya. Seorang Khawarij itu bukan hanya menendang Al-Quran, malah menginjak dengan kakinya. Apa yang terjadi? Al-Quran sendiri bersinar dan subhanallah terbang dan kembali lagi di tangan Sayyidina Uthman. Ini salah satu karamah untuk Sayyidina Uthman bin Affan, karena dia memang ahli yang tidak pernah lepas Al-Quran. Apa kata di antara Al-Khawarij? Kata mereka, ini tidak bisa dilepasin Al-Quran, bunuh saja dia. Walaupun Al-Quran dalam keadaan, sampai Al-Quran sudah tidak dihormati. Akhirnya terbunuh Sayyidina Uthman, dan darah Sayyidina Uthman tertumpah di atas Al-Quran. Al-Quran itu masih ada sampai sekarang, dan bekas darahnya sampai sekarang harumnya seperti wanginya misk namanya. Dan Quran itu ada di negara Turki sekarang. Dulu ada di kota Madinah. Dan alhamdulillah Allah dengan takdirnya pindah, karena waktu di Madinah kan dulu kekuasaan Utsmani, negara Utsmani masih menguasai semua bekas-bekas sejarah Rasul dan sahabat. Tapi akhirnya dipindah kemari kepada Turki yang sudah umrah, terus lewat ke Turki kan ada museum khusus, ada bekas-bekas banyak, di antaranya ada Quran itu, dan bekas darahnya masih subhanallah sampai sekarang. Inilah fitnah yang pertama yang terjadi di hadapan umat Islam. Begitu terbunuh Sayyidina Uthman, muncul fitnah lagi terhadap Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari situlah mulai tersebar fitnah-fitnah yang dihadapi oleh umat. Ini semua sudah Rasulullah menceritakan. Sampai Rasulullah SAW menceritakan antara apa yang akan terjadi sama istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sampai sahabat sendiri kaget. Masa kami akan lawan Siti Aisyah dalam satu perang? Itu coba bayangkan fitnah ini sejauh mana. Di antara fitnah yang tersebar, fitnatul Quran. Apa itu fitnatul Quran? Tersebar sebuah kata yang dianggap Al-Quran itu makhluk. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah Al-Quran makhluk? Sebagai makhluk enggak? Apa? Wahyu, kalamullah. Terus jawab lagi. Coba kalau kita yang sering baca suratul Waqi'ah atau surat Yasin, apa yang kita baca? Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal. Apa artinya tanzil? Baca terjemahannya. Sebagai wahyu. Apa itu sebagai wahyu? Al-Quran. Terus? Yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang diturunkan. Berarti kalau ada orang bertanya, apakah Al-Quran sebagai makhluk? Anda jawab apa? Al-Quran kalamullah yang diturunkan. Jadi Quran bukan diciptakan, tapi diturunkan. Jadi banyak ayat Al-Quran kalau kita ambil seperti suratul Waqi'ah, innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun la yamassu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Quran itu adalah yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Ya seperti itu. Jadi Al-Quran kalamullahi munazzalun ghairu makhluk. Kalamullah, kalau bahasa Arabnya begini, Al-Quran kalamullah. Coba sama-sama. Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Artinya Al-Quran kalam ilahi. Kalamullah sudah faham semua, kalam ilahi. Munazzal yang diturunkan.
Ghairu makhluk, bukan yang diciptakan. Bukan yang diciptakan. Di zaman Khalifah Al-Abbasi Al-Ma'mun, padahal Bapak Ibu Al-Ma'mun itu salah satu khalifah dari turunan Nabi Muhammad SAW, dari Ahlul Bait. Kalau kita di Indonesia bilang Habib, dari keluarga Rasul. Itu Khalifah Al-Ma'mun dari keluarga Rasul SAW. Dia menyebar, ada fitnah tersebar di zaman beliau sampai tertipu oleh banyak masyarakat, dan terjumus oleh khalifah itu dalam fitnah itu adalah tersebar fitnah Al-Quran diciptakan Allah, bukan diturunkan Allah. Sampai ada seorang ulama dipanggil, ini sekarang kumpulkan semua ulama, di antaranya Imam Ahmad Hanbali. Didatangi, mana Imam Ahmad Hanbali? Waktu itu imam yang terkenal Imam Ahmad Hanbali. Sini Imam Ahmad Hanbali. Jawabannya apa? Quran makhluk atau munazzal? Quran diciptakan atau diturunkan? Beliau menjawab apa? Sebagai ahlus sunnah wal jamaah dan ulama yang penaruhnya luar biasa, jadi bisa satu kata salah tersesat umat. Kata beliau Quran munazzal, Quran makhluk. Dia tetap menahan jawaban Al-Quran munazzal, diturunkan. Diancam mau dibunuh, mau di apa, yang penting rubah dia berkata itu, dia tetap tidak rubah. Akhirnya apa yang terjadi? Dicampuk dia setiap malam 100 kali supaya dia rubah, tidak rubah-rubah. Begitu dia sudah tersiksa, diturunkan. Coba bayangkan bagaimana cara dicampuknya. Digantung dengan kakinya dan diikat ke atas sampai terlihat auratnya terlihat. Coba bayangkan Bapak Ibu, karena mohon maaf kita kan baju seperti ini, kalau di Indonesia kan celana, jadi mau digantung bagi kaki tidak masalah ya. Tapi kalau kita digantung bagi baju seperti ini, otomatis bajunya akan begitu. Terjadi sama Sayyidina Ahmad ibnu Hanbal sebagai ulama besar, dicambuk sampai sakit. Begitu dia diturunkan biar ninap malam, besoknya dilanjut lagi, ditanya, antum imam, ulama besar, kenapa antum tidak berdoa supaya khalifah ini hancur, habis-habisan? Habis azan kita lanjut ceritanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak cerita yang perlu kita fahami supaya kita memahami apa yang terjadi dan sampai kemana. Dan sayang sekali kita sebagai umat Islam malah tidak kenal sejarah Rasulullah, tidak kenal sejarah sahabat, apalagi sejarah para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki. Ini perlu kita pelajari karena di zaman mereka terjadi banyak hal. Bisa kita mengambil hukum fikih, kita bisa mengambil hukum-hukum agama dari dalam kehidupan mereka. Dan mudah-mudahan insyaAllah dengan doa Bapak Ibu dalam 2 minggu yang akan datang insyaAllah kita akan tetap membuka majlis ta'lim di Rawamangun. InsyaAllah setiap hari ada aktivitas. Di antaranya kita akan sama-sama membina belajaran Al-Quran dan juga membina program-program cerita-cerita seperti ini. Malah di antaranya 150 cerita di zaman Rasulullah, 150 cerita di zaman Sayyidina Abu Bakar, 150 cerita di zaman Sayyidina Umar, 150 cerita di zaman Sayyidina Uthman, 150 cerita di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan 150 cerita di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dan cerita-cerita yang lain. Ini perlu kita belajari dan fahami. Dan saya memilih dengan lewat cerita-cerita karena lebih gampang kita fahami dan lebih mudah kita hafal, kemudian bisa mengambil kesimpulan daripada banyak makna. Jadi terjadi fitnah sebagaimana saya menceritakan. Imam Ahmad Hambali menghadapi fitnah supaya dia mengakui Quran itu makhluk, tapi tetap dia menahan. Ada orang bertanya sama Sayyidina, ada yang bertanya kepada Imam Ahmad Hambali, kenapa saja tidak menjawab Quran itu makhluk? Allah Maha tahu isi hatimu. Bilang aja Quran makhluk, tapi Allah akan tahu engkau orang-orang ulama dan mengerti memang Quran munazzal, diturunkan bukan diciptakan. Apa jawab beliau? Kata beliau, saya sangat dipercaya oleh masyarakat umat Islam. Saya menjadi orang ulama yang penaruh. Kalau saya mengucapkan, rakyatnya atau umat Islam tidak akan tahu apa isi hati saya. Mereka akan menhukumkan ucapan saya dari apa yang didengar oleh mereka. Oleh karena itu beliau tidak berani.
Tapi di sisi lain ada seorang begitu melihat, seorang ulama juga, tapi bukan dia lebih alim daripada Imam Ahmad Hanbali, tapi sepertinya dia lebih cerdas. Ditangkap juga dan ditahankan dan ditanya, apakah antum mau jawab seperti jawab Imam Ahmad Hanbali ataupun dia jawab yang lain? Juga ulama besar. Dia bilang tak, khalifah maunya apa? Ya bilang aja Quran itu makhluk, Quran itu diciptakan bukan diturunkan. Apa jawab beliau? Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah Al-Quran, Injil, Taurah, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, ini semuanya makhluk. Ini semuanya apa? Makhluk. Akhirnya dilepaskan dari pertahanan. Ditegur sama ulama yang lain, ente berani, sekarang banyak akan tersesat. Apa salah saya? Memang saya benar. Saya bilang apa? Quran, Injil, Taurah, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, ini semuanya apa? Memang tanahnya apa? Makhluk enggak? Maksudnya dia apa? Ini semuanya, ini semuanya makhluk. Akhirnya dia bisa melepaskan diri dari binjara dan dari siksa. Jadi seolah-olah apa istilahnya, kalau kita dalam bahasa Arab itu bukan namanya bohong ya, namanya tauriyah. Bukan tarwiyah. Tarwiyah itu haji. Tauriyah. Apa itu tauriyah? Misal, ini tauriyah boleh, dia gambarannya seperti bohong, tapi bukan bohong. Misal, ada orang telepon kita tidak mau ketemu dia. Kita ada di dalam rumah, tapi sebenarnya kita ada di dalam kamar. Bu, lagi di mana? Saya mau ketemu. Saya lagi tidak ada di rumah. Tapi dalam hatinya saya lagi di dalam kamar. Faham istilahnya? Tapi jangan suka dipakai ya. Nanti salah faham lagi. Itu namanya tauriyah. Jadi kita bisa lebih baik daripada kita kalau ada orang datang ke rumah kita tidak ingin ketemu, daripada suruh anak kita bilang aja tidak ada, malah nak ajarin anak kita bohong. Lebih baik kita tidak usah menjawab, lebih baik kita diam ya. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu diajak untuk berhiburan, apa beliau jawab? Saya lagi sakit. Padahal sebenarnya tidak sakit, cuma dia punya rencana untuk menghancurkan batung-batung yang disembah oleh mereka. Ini namanya tauriyah, bukan tarwiyah. Tauriyah. Selanjutnya yang ketujuh, ciri-ciri hari kiamat. Bapak Ibu, ada lebih dari 100 ciri sebenarnya. Ini baru 7 ya. Tapi saya mengambil singkat-singkat saja, nanti ke depan apalagi pertemuan yang akan datang hari Rabu malam Kamis yang menjadi malam tahun baru Hijriah, kita akan masuk ke dalam bahasan ciri-ciri hari kiamat yang sedang berjalan, yang kita lagi hadapinya. Di antaranya kondisi wanita yang sekarang. Mohon maaf ya, kondisi kaum wanita zaman sekarang. Apa kok cerita-cerita Rasulullah sampai wanita ini menjadi ciri-ciri hari kiamat? Itu insyaAllah hari Rabu pertemuan yang akan datang. Sampai di antara cerita yang kita sedang hadapinya adalah berbanyak mall ya. Antara mall sama mall ada mall. Pasar. Itu juga termasuk salah satu ciri hari kiamat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, besok hari Rabu malam Kamis, malam tahun baru Hijriah, bahasan kita akan banyak yang membahas ciri-ciri yang kita hadapinya sekarang. Mohon ajak semua keluarga supaya kita bisa menghindar dan melindungi diri dari fitnah-fitnah dan dari ciri-ciri itu. Jangan sampai kita termasuk orang menjadi salah satu ciri hari kiamat, na'udzubillah. Yang ketujuh, fenomena
mengaku Nabi. Rasulullah SAW sudah menceritakan di hadis yang sahih, ada dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat akan muncul 30 orang menakui dirinya Nabi. Sebagaimana Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah hatta yub'atha dajjaluna kadzabuna qariban min 30 kullum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul di hadapan umat Islam 30 orang menakui dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Apakah kira-kira cerita ini sudah terjadi belum? Pertama orang yang menakui dirinya Nabi siapa? Di zaman Rasul sendiri. Rasulullah masih ada, malah dia muncul. Jangan percaya, yang Rasul bukan Muhammad, Musailamah saya. Sini mari. Malah pengikutnya banyak. Malah di antara orang yang minta bukti, kalau ada sebuah sumur air yang airnya lagi keringkan, datang ke Rasulullah meludak sekali, airnya Masya Allah subur dan berjalan lancar. Datang Musailamah melihat sebuah sumur air yang lumayan, bukan kering. Kalau Rasulullah meludak di sebuah sumur air yang sudah kering, kalau Musailamah masih ada air. Begitu Musailamah meludak, malah habis airnya. Dan ditanya, bagaimana kamu bisa mengakui dirinya Nabi? Mana Quran? Rasul punya Quran, kamu punya Quran apa? Terus dia bikin Quran sendiri. Dan saya sebenarnya malu membawa Qurannya Musailamah itu karena tidak fantas. Cuma dia seolah-olah membagi lagunya seperti lagu Al-Quran. Dan di antara, pernah kita dengar di Indonesia kalau tidak salah, pernah satu masa seorang mengakui diri Nabi. Pernah kan? Malah saya pernah mendengar ada seorang mengakui dirinya Tuhan, sebagai Tuhan. Di antara yang sudah tersebar di Indonesia yang sudah dibenarkan aliran mereka adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah itu siapa? Seorang namanya Ahmad Mirza Ghulam, berasal dari Pakistan, ada cerita dari India, mengakui diri sebagai Rasul. Ada orang membawakan ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima, suratul Ahzab. Dia membawa cerita dari tafsiran surah ini, ayat ini, Nabi Muhammad bukan ayah siapa-siapa, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin, menutupi para nabi. Berarti sudah tidak ada lagi. Arti kata khatam menutupi, tutupan, sudah tidak ada habis itu. Apa kata ini si Ahmad Ghulam Mirza? Dia menjawab, salah tafsir ente. Anak kan turun wahyu, ente belum faham. Jadi wahyu yang turun kepada saya, yang dimaksud khatamun nabiyyin adalah hiasan para nabi. Jadi maksudnya Nabi Muhammad bukan menutupi para nabi, tapi berhiasan untuk para nabi. Seperti khatam, ini kan khatam, bahasa Arab, cincin. Bahasa Arab khatam. Kalau orang pakai khatam di tangannya berarti menghiasi tangan. Ibu-ibu kan suka pakai cincin. Untuk apa? Berhiasan kan? Itu tafsiran si Ahmad Ghulam Mirza. Begitu dia membawa dakwah dan pengaruhnya luar biasa, didukung oleh Inggris. Pemerintah Inggris mensupport, membiayai, memberikan segala, silahkan. Meninggal di mana si Ahmad ini? Meninggal dalam kereta, di toilet. Pas buang hajat meninggal di situ. Oh, ini Nabi, jangan salah loh. Meninggal di toilet lagi. Malah ternyata yang ikutinya luar biasa. Yang ikutinya luar biasa. Dan saya selalu sampaikan, yang mengikuti, yang sekarang sudah tidak terbawa nama Ahmad Ghulam Mirza, tapi sudah terbawa kelompoknya
Ahmadiyah. Bapak Ibu, Ahmadiyah tersesat sebagaimana kita nyata bisa lihat matahari. Kalau siang hari kita lihat matahari, bisa ragu-ragu itu matahari enggak? Ragu-ragu enggak? Matahari jelas di siang hari, ya ini matahari, bukan bulan, bukan bintang, matahari. Begitu jelasnya tersesat Ahmadiyah. Tapi karena kelemahan kita umat Islam terjadi, ini namanya salah satu fitnah. Ini sudah kan ceritanya. Jadi di antara malah ada hadis-hadis yang lain tapi panjang, tersebut oleh Rasulullah SAW nama si Ahmad Ghulam Mirza. Rasul sebut namanya di hadis yang lain. Hadisnya panjang, saya tidak bawa di sini. Berarti si Ahmad Ghulam Mirza itu sudah Rasulullah menceritakan nanti akan datang. Sampai ke Rasul kan ada 30. Mohon baca terjemahannya. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan para dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan. 30. Di hadis yang lain Rasulullah sebut 30 nama. 30 orang yang nanti akan akui dirinya sebagai nabi. Di antara 30 itu adalah Ahmad Ghulam Mirza. Berarti sudah jelas. Yang saya heran, mana otaknya orang yang ikut Ahmadiyah? Mana otaknya? Salah satu, punya kepala tambah otak, dan tidak mungkin punya otak tambah kepala. Udah terserah tafsirannya bagaimana. Malah yang lebih aneh, ada satu hadis, Bapak Ibu, saya yakin Anda sudah dengar. Kalau ada seorang boleh jadi nabi sesudah aku, ada satu riwayat adalah Umar. Kalau boleh fantas seorang jadi nabi sesudah aku adalah Umar. Ada satu riwayat kalau boleh seorang nabi sesudah aku adalah Ali. Ada dua riwayat. Tapi kata Rasulullah di akhir hadis itu, illa annahu la nabiyya ba'di. Tapi ketahuilah tidak ada nabi sesudah aku. Tapi yang menarik perhatian, coba lihat manusia kadang kalau mau pakai akal iblis kalah iblis sendiri. Coba bayangkan, Rasul kan berkata illa annahu la. Apa artinya la? Tidak. La nabiyya ba'di, datang dari Sudan. Tahu negara Sudan? Muncul seorang, dia bilang ana nabi. Kok ente nabi? Dasarnya apa? Rasul kan bersabda la nabiyya ba'di. Ente tidak faham ente. Ente mana punya otak? Yang dimaksud Rasulullah la nabiyya ba'di, nama saya la. Jadi maksudnya Rasul la nabiyya ba'di adalah nanti ada la, nah itu nabi ba'di setelah aku. Coba bayangkan akalan manusia. Dia menamakan diri la. Karena Rasul sebut la nabiyya, tidak ada nabi, dia menamakan dirinya, yang dimaksud la itu adalah saya. Saya la, nama saya la. Ada orang bertanya, nama ayah lu apa? Dia diam, tidak menjawab. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu sejauh mana fitnah itu, sampai ada orang berani memainkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu hati-hati. Dan kita tidak tahu apa besok kita menghadapinya. Apakah ini termasuk Ahmad Ghulam Mirza yang ke-30-nya atau masih tersusun ada lagi? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas banyak sudah muncul. Kalau kita membaca dalam sejarah, di luar Musailam al-Kadzab sama Ahmad Ghulam Mirza ada banyak juga. Tapi saya mengambil dari cerita sejarah, dan selama saya di Indonesia, berita-berita dulu juga di luar, di Afrika dan yang lain-lain, malah ada muncul seorang mengakui dirinya nabi di negara Afrika, dan dia menikah dengan 100 wanita. Dia bilang, ana ini apa, wahyu baru, jadi saya boleh nikah dengan wanita, tidak ada batas.
Malah saya pernah dengar ada berita di Indonesia, seorang pernah mengakui dirinya Nabi, dipercaya oleh orang kampung, malah ada 4 wanita yang bisa hamil, karena katanya bebas, kalau suaminya Nabi udah bebas lah. Coba bayangkan kebodohan apa yang kita miliki sampai sejauh itu, dibodohkan. Bukan hanya dibodohkan sebagai Nabi, malah boleh nikah lagi sampai bisa hamil. Subhanallah. Jadi harus kita belajar seperti ini Bapak Ibu, supaya kita waspada dan hati-hati. Terus selanjutnya yang terakhir, ya, tidak akan terjadi kiamat hingga seorang pengendara kendaraan berjalan di antara Irak dan Mekah tidak merasa takut, kecuali takut tersesat di jalan. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Maksudnya apa? Ceritanya dulu dalam sejarah, kalau orang berjalan jauh dari Irak, dari Yaman, dari Asyam, Syria, Jordan, Palestina menuju ke Makkah, Madinah, ini kan makna daripada hadis ini, maksudnya berjalanan, berarti naik unta, naik kuda, orang merasa aman. Malah ada satu masa kalau orang menuju ke Makkah tidak bisa nyaman, bisa terbunuh, bisa bermacam-macam. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, kira-kira kita sekarang, walaupun bukan zaman unta dan kuda, biar Bapak Ibu tahu nanti insyaAllah pertemuan yang akan datang, salah satu ciri nanti akan ada satu saat akan masa lalu akan kembali lagi. Maksudnya apa? Masa lalu kita akan nanti kembali lagi naik unta dan naik kuda. Oleh karena itu dari sekarang saya sarankan latihan naik kuda. Ya, nanti sudah tidak bisa mobil, tidak bisa naik pesawat, tidak ada kapal laut, sudah semua dah bisa. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Itu nanti di ujung-ujung akhir, sudah terakhir. Ya, kalau kita sudah saatnya tiba di sana, apalagi perang antara umat Islam sama orang Yahudi. Dalam cerita hadis itu, perang itu umat Islam naik kuda, berarti tidak ada senjata, dan mereka memegang yang disebut dalam hadis pisau putih, yang dimaksud adalah pedang. Berarti sudah tidak ada senjata, tidak ada alat-alat perang yang kita dengar sekarang. Ini semua nanti ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menghancurkan, menghabiskan semua alat perang dan alat kendaraan yang kita pakai sekarang. Tapi inti daripada hadis ini, yang ada waktu Rasulullah SAW, termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Quraisy. Kalau Bapak Ibu suka baca surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, mereka punya bisnis berjalanan jauh. Rihlatus sayf was-shita', ada berdagang musim panas, ada berdagang di musim dingin atau musim sejuk. Ini dua musim ini, kalau di musim panas mereka pergi ke Asyam, kalau di musim dingin mereka pergi ke Yaman. Allah mengingatkan mereka berjalanan lumayan jauh, bisa berbulan-bulan. Falyabudu rabb hadzal bait. Mohon kalau bisa surat Quraisy, munculkan surat Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini salah satu yang Rasulullah menceritakan kepada kufar Quraisy. Padahal Bapak Ibu, rihlatash shita'i was-sayf Rasul belum ada. Berjalanan di musim panas sama musim dingin Rasulullah tidak ada. Kira-kira pas Rasulullah menceritakan peristiwa yang lalu, padahal beliau tidak ada, semestinya kufar Quraisy apa? Beriman kan? Mereka malah tidak percaya. Coba mohon terjemahannya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Orang Quraisy, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, itu Ka'bah. Jadi cerita ini Bapak Ibu,
kepergian mereka berjalanan di musim panas dan musim dingin, kok bisa Rasulullah menceritakan padahal Rasulullah sendiri tidak ada di zaman itu? Bagaimana Rasulullah bisa tahu mereka berangkat jauh di musim panas dan juga berangkat jauh di musim dingin? Bagaimana Rasulullah boleh cerita? Berarti ada sesuatu yang menceritakan apa yang sudah terjadi. Jadi Rasulullah lewat surah ini mengingatkan Quraisy, kalian masih ingat nikmat Allah terhadap kalian, kepergian jauh-jauh di musim panas dan di musim dingin? Allah memberikan keamanan, melancarkan perjalanan sampai kembali ke Makkah lagi. Rasulullah menceritakan, "Falyabudu", beribadalah kepada Allah, Rabb hadzal bait, maksudnya Ka'bah. Alladzi apa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, mengamankan mereka dari ketakutan. Mengamankan mereka dari ketakutan. Maksudnya dari takutan apa? Berjalanan. Coba bayangkan Bapak Ibu, mohon maaf kalau kita naik mobil berjalan malam, kalau bisa tersesat di sebuah jalan yang kita tidak tahu, takut enggak? Takut. Apalagi sendirian. Bisa masuk Indonesia, Masya Allah luas. Ini mereka Allah memberikan aman, rasa aman, tidak ada takut sama sekali. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan mereka nikmat itu, kepergian jauh, rasa aman, rasa kenyang, tidak pernah rasa lapar karena Allah memberikan makanan. Kenapa mereka tidak mau beriman? Itulah salah satu surah yang menjadi surah yang luar biasa. Oleh karena itu, ulama menjadi boleh dan bagus kalau kita saat salat sunnah, Bapak Ibu, saat kita salat sunnah di rakaat pertama, kalau ada yang baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, cocoknya sekali di rakaat yang kedua baca li ila fi Quraisy. Cocoknya baca li ila fi Quraisy. Seperti juga kalau di rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, sangat cocok di rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena makna, ada ikatan makna. Oleh karena itu harus kita fahami seperti ini, supaya apalagi pas orang jadi imam baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil terus baca qul huwallahu ahad. Boleh ya, memang boleh saja, tapi berarti imam itu belum mengerti apa yang dia baca, ya. Terus jadi salah satu ciri hari kiamat, perjalanan kita sekarang Bapak Ibu ke Makkah naik pesawat, saya yakin ibu sendiri berani berangkat. Kalau sudah mendapatkan visa berani berangkat. Dulu di negara Arab sendiri, belum saya dapat zaman itu, tapi ayah saya menceritakan orang kepergian dari Madinah ke Makkah padahal 400 kilo itu sangat takut, belum berani. Sekarang subhanallah perjalanan jauh, tol, macam tol, bisa sekaligus 4 mobil ke arah Makkah, jalurnya sangat luas. Perjalanan kalau kita nawaitu saja, saya sama ibu saya, Bu, saya mau umrah, ayo ikut, bismillah, ihram dari rumah, naik mobil 3 jam sampai Makkah, selesai, ambil umrah, nginap 1 malam, balik lagi, aman, tidak ada rasa takut. Ini juga salah satu ciri-ciri hari kiamat. Sebagaimana di zaman ada rasa takut yang dihadapi, kesusahan dan kesulitan yang dihadapi oleh banyak umat Islam. Coba bayangkan kalau orang Indonesia masih, saya yakin Bapak Ibu yang usia, waktu orang kampung mau berangkat, kalau acara keselamatan, bikin acara keselamatan, menurut saya beda sama acara keselamatan sekarang. Kalau dulu zaman 60-an, 70-an, acara keselamatan benar, acara keselamatan ini, karena separuh jamaah dah balik lagi. Ada yang tenggelam di laut, ada yang tersesat, ada yang bermacam-macam. Tapi kita sekarang alhamdulillah berjalan sehat, kembali sehat, bawa dengan kemudahan semua. Ini juga menjadi salah satu yang semestinya kita sadar. Berarti ini memberikan tanda kepada kita
kalau anda sudah menikmati segala nikmat itu, yang dulu cerita-cerita orang ke Makkah takut dan acara keselamatan luar biasa, begitu dia balik ke tanah air membuat pesta besar, bukan karena pesta besar haji mabrur, karena sudah sampai dengan selamat. Ini memberikan tanda, begitu kita rasakan sekarang, berarti Bapak Ibu harus kita ingat sebesar nikmat Allah terhadap kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menamankan jiwa kita, menamankan kehidupan kita, menamankan rumah tangga kita, menamankan aktivitas ibadah kita, agar senantiasa kita istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terisi hatinya dengan rasa takut kepada Allah, tapi nanti di akhirat terasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang takut dari siksa Allah di dunia, akan Allah amankan dari siksanya nanti di akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah segala dosa kami, pimpinlah kami dalam segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Ya Allah, sucikan hati Bapak Ibu ya Allah, bersihkan jiwanya. Aku mohon ya Arhamar Rahimin, tidak ada yang keluar dari Masjid Sunda Kelapa malam ini sampai Engkau menghapus segala dosanya, mempenuhi segala hajatnya, mempenuhi segala hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, hajat lahir, hajat batin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau maha tahu isi hati kami. Ya Allah, jadikan majlis kami ini ilmu bermanfaat bagi kami, dan ilmu menjadi saksi baik bagi kami. Kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami mampu mengamalkan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Allah ya Arhamar Rahimin, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dan akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kami tidak tahu berapa sisa umur kami, tapi kami mohon ya Allah, Engkau memimpin kami agar kami dalam sisa umur kami menjadi orang yang salih-salihah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, demikian kajian umum yang telah disampaikan oleh guru kita. Jemaah masih penasaran ya dengan terangan guru kita? Insyaallah kita tunggu pada Rabu malam yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.